Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Minggu 8 Mei tahun 2022. Sejahteralah hidup kita di sepanjang hari ini. Dan secara khusus jika hari ini kita akan beribadah baik secara onsite maupun online. Saya percaya segala sesuatu yang Allah telah rencanakan dalam hidupmu untuk hari ini akan digenapkannya. Terlebih ketika kita akan beribadah, kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup kita saat kita memuji dan menyembahnya. Amin. Dan persiapkan hati kita untuk dapat menerima ketika Tuhan akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang akan dibentangkan untuk kita semua. Bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah secara online, mari persiapkan diri dengan baik layaknya ketika saudara akan bersiap untuk beribadah secara onsite. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, saat ini izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah ada di hari yang ke-9, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sebagai judul perenungan kita di pagi ini adalah Raja Damai yang Memerintah. Dan pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang damai sejahtera seakan tiada habisnya. Banyak orang memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Namun perhatikanlah beberapa hal berikut ini sebagai kutipan dalam renungan kita. Albert Einstein berkata, damai tidak dapat diperhatikan dengan kekuatan angkatan perang. Itu hanya dapat dicapai dengan pengertian. Dan Abraham Lincoln juga berkata, hindari popularitas jika Anda ingin mencapai damai. Seorang lagi yang bernama Niccolo Machiavelli berkata bahwa perang adalah satu-satunya mata pelajaran seorang raja. Ia hanya mempertimbangkan damai dalam satu kali helaan nafas. Dengan begitu banyaknya pandangan yang berbeda tentang damai, seorang pencari damai pasti akan beranggapan hal itu sukar diperjelaskan sampai kapanpun. Namun pada akhirnya hari ini kita bisa mendapati bahwa firman Allah memberikan kita pandangan yang bersifat otoritatif tentang hal ini. Ketika Nabi Yesaya berbicara tentang Mesias yang akan datang, ia disebut Raja Damai dan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Orang Israel telah mengalami bagaimana rasanya hidup di bawah pemerintahan seorang raja. Sepanjang sejarah, mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Allah maupun yang sebaliknya. Sehingga hal tentang pemerintahan seorang raja tidak asing bagi mereka. Namun pemerintahan seorang raja damai, itu sungguh hal yang tidak terbayangkan. Sebagai pengikut Kristus hari ini, kita hidup dalam damai sejahtera yang tidak berkesudahan, bukan? Raja damai itu yang membuat kita tidak perlu berjuang untuk mendapatkan perkenanan Allah. Ia telah menanggung semua kutuk dosa dan kematian. Bahkan di tengah-tengah berbagai pencobaan yang kita hadapi, ia memperlengkapi kita dengan damai sejahteranya. Karena itu sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita hari ini, periksalah kembali. Hal apakah kira-kira yang membuat Anda tidak sejahtera hari-hari terakhir ini? Dan berdoalah menyerahkan semua hal yang membuat Anda kehilangan sejahtera dan persilahkan Dia memerintah atas hati Anda. Dan ketahuilah bahwa tidak ada sesuatu yang dapat memberikan damai sejahtera dalam diri kita kecuali Allah. Kedamaian tersebutlah yang menjalar dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berdamai dengan diri kita, bisa berdamai dengan sesama kita, dan kita bisa merasa damai dalam menjalani hari-hari kita, terhindar dari ketakutan-ketakutan yang dikerjakan oleh si jahat, kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita tidak sejahtera dalam hidup ini. Namun jika kita telah menyerahkan diri kepada Tuhan, firman-Nya menjamin, Dia akan memberikan kita damai sejahtera. Roh ketakutan tidak pernah berasal daripada Allah. Roh ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, semua itu berasal daripada si iblis. Dan jika engkau saat ini sedang merasa gelisah, merasa khawatir, merasa takut tentang sesuatu, mintalah kembali Allah untuk menjadi raja atas hidupmu, mendiami hidupmu, menguasainya sedemikian rupa, sehingga tidak ada satupun yang membuat saudara tidak damai sejahtera
ada sukacita, ada penghiburan, ada pengharapan yang abadi bagi setiap orang yang telah diperdamaikan oleh Allah. Dan dialah Raja Damai yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dan kalau hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita, sehingga kita ketika ada di rumah Tuhan maupun ketika kita ada di rumah masing-masing saat beribadah, damai sejahtera Allah, kekuatan daripada Tuhan melingkupi hati dan pikiran kita. Bahkan ketika firman akan dibentangkan kepada kita, lihatlah, Dia sedang mengerjakan damai sejahteranya. Dia sedang menyatakan cinta dan kasih-Nya dalam hidup kita. Beribadahlah dengan tulus, layani Tuhan dengan tulus, dan dengarkanlah firman Tuhan dengan tulus. Maka sang Raja Damai Sejahtera itu akan menguasai kita sekali lagi sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana kemudian Tuhan akan dinyatakan karena kita telah berdoa. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang hari ini akan beribadah maupun yang akan pelayanan, pengurapan Tuhan mengalir dan urapan yang mengalir atas saudara. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu.